Seks sebagai jalan pulang tuh maksudnya gimana? Ya, jadi ini berangkat dari keprihatinan saya sebagai seorang psikolog gitu kan. Di ruang praktek itu banyak orang yang hidup bersama tapi tidak punya konektivitas gitu loh dengan pasangannya Apa gitu loh. kaitannya seks dengan keberlimpahan gitu? Oh ada. Mm-mm. Nafas ini adalah mengenal pintu keutuhan, sebagai nafas ini sebagai pintu keutuhan sejati diri kita, dan disitulah kita akan mengenal Tuhan. Nanti nafas ini pula yang akan kita gunakan untuk memperpanjang orgasme kita sehingga bisa menjadi multiple. Baik, selamat malam Bu Sinta. Terima Malam Mas kasih Hendra, sudah hadir kembali di Mas Ngaji Dodi. Roso gitu ya. Hari ini teman-teman kita akan bicara tentang program baru bersama dengan Bu Sinta tentang 15 hari kelas life coaching, seksualitas suci dan multiple orgasme. Nah, ini mungkin yang pertama perlu untuk kemudian di brainstorming Bu Sinta tentang seks sebagai jalan pulang. Selama ini kan kita kenal seks dipahami oleh banyak orang hanya untuk mencari kenikmatan sesaat gitu kan. Betul. Dan ternyata Bu Sinta memiliki sebuah perspektif lain untuk mengangkat tema ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Sinta, seks sebagai jalan pulang tuh maksudnya gimana? Ya, jadi ini berangkat dari keprihatinan saya sebagai seorang psikolog gitu kan. Di ruang praktek itu banyak orang yang hidup bersama tapi tidak punya konektivitas gitu loh dengan pasangannya. Hmm. Dia merasa teralienasi bahkan di dalam perkawinannya sendiri. Padahal secara data gitu kan, indeks kebahagiaan dalam hidup itu yang pertama itu adalah indeks kebahagiaan dalam perkawinan. Bahkan itu melebihi tentang ekonomi, tentang kesehatan. Itu kebahagiaan perkawinan itu nomor satu, dan ternyata itu yang tidak dicapai. Coba aja cek di pengadilan agama saat ini tuh kasus perceraian tuh meningkat drastis. Dan itu kebanyakan sekarang itu trennya adalah wanita yang menggugat dulu. Nah, sehingga berangkat dari situ saya kemudian merenung gitu bahwa menggali lebih dalam gitu kan. Apa sih yang sebenarnya dicari dalam perkawinan ini? Apakah seks? Seks ini mungkin hanya bukan sesuatu yang segalanya ya, tapi sesuatu yang lebih esensial, lebih fundamental gitu loh, bahwa seks ini not only your body. Oke. Tidak hanya tubuhmu yang sedang bercinta gitu loh, tapi jiwamu. Dan seks sebagai jalan pulang ini saya letakkan di hari pertama itu adalah seksualitas suci dan multiple orgasme. Sebagai jalan pulang itu pulang kemana sih? Pulang kepada dirimu sendiri, pulang kepada pasanganmu, dan pulang kepada Tuhan. Nanti dilanjutkan dengan hari kedua, energi seks sebagai energi kehidupan. seks sebagai energi kehidupan kayak gitu. Jadi bahwa dengan orang bercintanya tuh sehat tuh seperti apa sih? Bukan harus berkali-kali. Ada yang sampai, Bu, saya ngesek itu bisa sehari 10 kali, 15 kali, saya tepuk jidat gitu kan. Lu nggak ngapa-ngapain gitu. Pasti ada masalah di situ. Kenapa kok butuh validasi cinta itu dengan bermain seks kayak gitu. Jadi buat saya tuh menunjukkan cinta. Ada sesuatu pasti di dalam pikiran bawah sadarmu gitu kan.
Kenapa engkau harus sampai 10 sampai 15 kali gitu kan? Apa bedanya kalau ketika itu terjadi dengan Anda sebagai, mohon maaf, kucing, anjing, sapi gitu kan, yang ngesek bolak-balik tapi tidak ada konektivitas di situ. Tidak ada kepuasan, tidak ada apa ya, sesuatu yang lebih esensial di situ. Nah, itu yang dengan kita melakukan seks itu di cakra dasar gitu kan. Nah, itu adalah tempat juga energi untuk drive untuk menjalani hidup ini dengan lebih asik gitu. Jadi ada korelasi positif antara orang dengan energi yang tinggi untuk berusaha, untuk bergerak, untuk mencari nafkah dengan kehidupan seksnya juga. Saya kalau orang datang gitu ya ke ruang praktek saya, dari cara jalannya aja saya sudah tahu, oh ini orang seksnya sehat apa tidak gitu. Kalau udah jalannya gontai kayak gitu kan, terus wajahnya surem gitu kan, ini pasti seksnya juga nggak lancar di rumah. Gitu Mas Hendra. Before afternya apa sih Bu Sinta? Nanti ketika teman-teman sudah mengikuti kelas coaching selama 15 hari ini, harapannya itu apa? Jenengan sebagai seorang coach, apa yang bisa ditawarkan ke teman-teman gitu? Banyak. Ketika kemudian sebelum mengikuti kelas ini, kondisinya seperti apa dan harapannya akan bagaimana, Bu? Banyak di situ. Jadi ketika 1 sampai 15 hari itu kita sebenarnya tidak melulu bicara tentang seks, Mas. Walaupun di situ ada, misalkan di hari ke-6 ya kalau nggak salah ya. Di hari ke-6 itu kita bicara tentang seks sebagai untuk wanita, misalkan bagaimana 7 rahasia multiple orgasme bagi wanita. Nanti hari ke-8-nya, hari ke-7-nya tuh buat prianya gantian. Sebelumnya itu adalah kita bicara tentang nafas, energi dan nafas untuk menyambung multiple orgasme itu gitu kan. Itu kita bicara teknik, kita bicara tujuan gitu kan. Tapi di balik itu semua itu ada hari-hari lain, itu sebenarnya adalah sedang mengupas esensi dasar kita sebagai manusia dengan seksualitas suci dan multiple orgasme ini. Mungkin bisa di breakdown dulu Bu, secara substansial multiple orgasme itu apa sih? Mungkin teman-teman kan selama ini taunya kan orgasme gitu, itu gimana Bu? Namanya multiple ya, berarti orgasme yang berulang kali gitu kan. Jadi nggak perlu 15 kali, 10 kali, 15 kali hubungan seks, 15 kalinya orgasme, enggak. Itu akan capek buat laki-laki. Kenapa? Karena pada saat orgasme itu seorang pria itu mengeluarkan sperma yang itu sangat maha suci. Dan semua proses tubuh itu akan berhenti untuk membangun kembali sperma itu. Karena di dalam sperma kan ada inti kehidupan. Dan itu butuh 3 sampai 7 hari gitu untuk membangun sperma itu kembali. Jadi energi yang harusnya dipakai untuk regenerasi habis untuk membangun sperma tadi sebagai inti kehidupan. Sehingga tidak disarankan bagi laki-laki itu untuk orgasme bolak-balik dengan ejakulasi. Jadi tanpa ejakulasi, intinya orgasmenya dapat tapi nggak perlu harus ejakulasi. Jadi kita harus bedain gitu loh. Emang kalau pria juga bisa mengalami multiple orgasme? Bisa banget. Gitu loh. Jadi selama ini kita rancu gitu bahwa orgasme itu ya ejakulasi ya keluar gitu kan, seperti itu. No. Kita harus bedakan antara ejakulasi dengan orgasme. Ejakulasi itu ya proses fisik tubuh dengan pengeluaran sperma. Sedangkan orgasme itu adalah aspek rasa, dan itu secara sains ya itu bisa diukur gitu. Ketika dipasangi alat pengukur di gelombang elektromagnetik di tubuh, di kepala itu sudah gelombang orgasme. Tapi dia nggak harus ejakulasi. Dan itu ketika kita memahami itu hadir sebagai suatu rasa di situ ya, dan kita tahu tekniknya, maka orang bercinta tuh bukan lemes.
Coba aja kalau para laki-laki nih di muka bumi umumnya ya, habis bercinta terus keluar ejakulasi pasti langsung tidur ngorok kayak gitu kan, karena capek gitu kan. Nah, kebayang nggak kalau Anda punya apa namanya, sahabat semua punya tahu teknik bagaimana itu tidak perlu dilakukan, tidak perlu keluar ejakulasi, tapi tetap orgasme, dan itu bisa berulang kali dan justru membuat Anda berenergi Tanpa ejakulasi. tanpa ejakulasi. Wow, ini penting ya teman-teman Gitu loh. untuk Jadi join di kelas ini. energinya justru dihemat dan bisa multiply untuk apa? Ngeberesin nih Oke. yang sakit, yang apa namanya, yang wajahnya kelihatan tua kayak gitu, itu beda banget gitu. Itu untuk teman-teman yang sudah letoy-letoy itu bisa jadi solusi nggak Bu Sinta gitu? Dan seberapa serius itu treatment yang akan diberikan Bu Sinta gitu bagi teman-teman yang Namanya juga life coaching. Mm-mm. Namanya life coaching, dan di setiap sesi, di setiap hari itu kita latihan, Mas Hendra. Jadi bagaimana bagaimana nafas, bagaimana teknik-teknik untuk menahan ejakulasi, kemudian memutar energi itu tidak untuk ejakulasi tapi justru untuk mereparasi tubuh. Jadi nggak hanya dapat multiple orgasme, sehatnya juga dapat. Terus energi tadi yang di hari kedua kan, seks sebagai energi kehidupan. Bagaimana kita tuh punya drive yang kuat untuk apa ya? Drive yang kuat untuk menjalani hidup ini gitu. Dan tentu saja apa, keberlimpahan sekarang yang lagi tema lagi ngetren kan di Ngaji Roso, itu akan bisa didapat dengan mendapatkan seks yang sehat dan berenergi tadi gitu. Apa kaitannya seks dengan keberlimpahan gitu? Oh ada. Jadi satu, ketika dia seks yang kita bicarakan di sini itu juga akan memperbaiki hubungan gitu loh Mas. Bukan hanya faktor fisik, nggak bakal kita enak bercinta ketika masih banyak faktor-faktor mental yang belum dibereskan. Itu ada hari ketiga kalau nggak salah, hari ketiga atau keempat, tentang luka penyembuhan, luka seksual. Itu yang seringkali menghalangi kita untuk bisa mencapai orgasme atau kenikmatan bersama pasangan. Luka-luka seksual itu ya dari masa kecil, misalkan anak lagi seneng-seneng pegang burungnya nih. Sebenarnya kan dia lagi dalam fase seksual kan. Terus ditaplek nih. Nggak boleh, kotor. Kayak gitu kan. Ini nggak elok gitu kan. Itu mengakibatkan luka dan trauma seksual. Dan itu akan menghalangi kenikmatannya. Gitu loh. Belum misalkan apa ya, waktu kecil tuh seorang perempuan tuh mohon maaf ada prosesi disunat, tapi yang dipotong klitorisnya. Ini buat saya orang yang nggak paham, karena apa? Justru di klitoris wanita itu adalah kayak biji kecil kacang itu loh. Itu digunting, sunat, padahal itu adalah pusat rangsang utama wanita. Bayangin dari kecil dia udah digunting sampai gede-gede dia nggak ngerti itu gitu kan. Belum luka-luka ketika dia mengalami pelecehan seks misalkan kayak gitu. Nah, itu akan menjadi penghalang dia untuk mencapai kenikmatan yang sejati di dalam hubungan bercinta ini. Kayaknya udah mulai panas, kayaknya giliranmu deh Pak Dodi ya. Kalau yang udah mulai gini-gini kayaknya giliranmu Pak Dodi. Sini Pak Dodi. Ini bener-bener nanti akan tune in ya kalau dengan Pak Dodi. Silakan Pak Dodi, dilanjutkan Pak Dodi. Oke Bu, saya lanjut ini. Ini kita mulai dari pertanyaan orang awam aja ya. Saya tertarik ketika ngomong tadi orgasme itu tidak harus ejakulasi. Arti orgasme itu secara sederhana, itu apa sih Bu? Itu kan kenikmatan aja. Tadi, ejakulasi dan orgasme dua hal yang berbeda. Iya. Ejakulasi itu keluarnya cairan semen, ya kan? Itu benar-benar murni gerak fisik tubuh. Sedangkan orgasme itu adalah gerak rasa di otak. Dan itu bisa dibuktikan, itu bisa diukur gitu loh. Jadi kita bisa orgasme tanpa harus ejakulasi. Gitu loh. Nah, itu yang harus bisa kita tahu nih tekniknya. Oke, sebentar.
Kalau ngomong otak, itu berarti yang ditangkap rasa, itu yang mana yang menangkap? Otak atau yang mana? Kenikmatan Loh, nah iya yang menangkap kenikmatan itu kalau misalnya ejakulasi kan memang di di situ, di penis. penis. Betul. Nah ini kalau ngomong tentang otak tadi, apakah itu ada kenikmatan di pikiran itu? Yes. Rasa, di aspek rasa yang tidak bisa didefinisikan tapi bisa dirasakan. Bisa nggak sih? Dan di dalam orgasme itu kita bisa melihat Tuhan loh. Nanti itu Nah ada kaitannya yang ya ini ketiga mungkin tuh, ada kaitan apa tubuh sebagai bait suci Allah itu. Ya, yang hari ya ini ketiga ya kalau kalau nggak salah. dikaitkan dengan spiritual mungkin ya mungkin ada. Kita agak yang ringan-ringan aja dulu tentang ya masalah seks itu kan banyak memang yang katanya Bu Sinta barusan itu kan tingkat perceraian di mana-mana gara-gara seksnya tidak sehat. Nah ini juga termasuk bagaimana mengatasi wanita yang frigid ya. Nah, kebetulan juga usianya sudah 40-an. Itu ketika misalnya nanti ikut kelas di coachingnya Bu Sinta, Saya itu apakah nanti ada istilahnya tips-tips yang diberikan secara langsung itu? bukan hanya Secara bukan hanya tip, orang per live orang, coaching. kasus per kasus. Live coaching, namanya live coaching, benar-benar dibimbing langkah demi langkah. Gitu loh, tidak hanya bagi perempuannya, juga bagi laki-lakinya. Oke. Gitu loh, tidak bahkan nanti kita juga kupas buat saya males ikut kelasnya karena saya sudah tua nggak ngesek. Oh, seks bukan hanya masalah bertemunya alat kelamin loh, sahabat. Di dalam kelas seksualitas suci dan multiple orgasme ini terbuka untuk semua kalangan, bahkan untuk orang-orang yang sudah lansia sekalipun atau orang yang sudah sakit. Gitu loh. Jadi karena kita akan mengupas bukan hanya bertemunya penis dan vagina, no. More than it. Kalau kayak gitu nggak usah diajarin kali gitu kan. Semua orang juga secara natural bisa gitu kan. Tapi yang kita kupas di dalam seksualitas suci dan multiple orgasme ini adalah sesuatu yang lebih fundamental dan esensial, sahabat, bahwa engkau sedang menyentuh hakikat dasar atau esensi dasarmu sebagai manusia. Makanya di hari ketiga nih, tubuhku adalah bait suci. Jadi kita kupas ya satu-satu supaya sahabat semua tuh punya gambaran apa sih yang ada di kelas seksualitas suci ini. 15 hari tuh kita ngapain sih gitu. Iya. Kita kupas satu-satu ya, Mas. Iya, silakan di breakdown aja. Oke. Hari pertama nih, seks sebagai jalan pulang. Jadi seks sebagai jalan pulang. mengenali seks ini bukan sekedar aktivitas fisik, tapi gerbang untuk pulang ke tubuh. Oke. Cinta dan Tuhan sebagai seks itu sebagai bahasa jiwa untuk kembali utuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah energi seks sebagai energi kehidupan. Jadi seks di sini akan dikupas bukan hanya sebagai gairah, tapi sebagai energi kreatif semesta. Belajar untuk menyadari ada energi di dalam tubuh kita yang itu terus mengalir untuk hidup yang vital dan penuh cinta. Itu hari kedua. Nanti ada kaitan lagi dengan tubuh sebagai bait suci Allah. Jadi kuil jiwa, tubuh kita ini adalah kuil jiwa dan itu kita sadari ketika kita mampu bermain seks dengan benar kayak gitu. Kemudian nafas, getaran dan keintiman jiwa. Jadi nafas ini adalah mengenal pintu keutuhan nafas ini sebagai pintu keutuhan sejati diri kita, dan disitulah kita akan mengenal Tuhan. Nanti nafas ini pula yang akan kita gunakan untuk memperpanjang orgasme kita sehingga bisa menjadi multiple. Nanti hari ke-6 ada tentang foreplay. Selama ini foreplay dipahami teknik gitu kan, sebelum bercinta. Lebih dari itu. Kan ada orang yang tipe-tipenya to the point. Langsung aja main gerupak-gerubukan. Nah, seperti itu
orang memahami ketika nanti apa ya, ketika kumpul sama istrinya, gerubak-gerubuk, sudah selesai. Dia memang Besok lagi kalau diajak kira-kira istrinya mau nggak? secara biologis yang mungkin si lakinya itu kan mungkin merasa terpuaskan karena sudah keluar semen itu, cairan semen tadi. Nah, pertanyaannya memang ke situ. Apakah itu nanti diperlukan suatu komunikasi untuk mengetahui bahwa si pasangan kita, si wanitanya itu juga mengalami kepuasan juga? Betul. Mas Dodi tahu nggak, penelitian tuh menunjukkan 60% wanita di muka bumi ini tidak orgasme loh. 60%. Berarti yang 40% yang sedikit ya. Betul. Dan Itu kenapa? karena kelemahan pria atau gimana itu? Ya itu tadi, karena ya gerubak-gerubuk tadi. Gerubak-gerubuk ya. Sekarang kita ambil pondasinya aja kalau nggak salah. Oh, di buku Pesan Cinta Tuhan melalui tubuhku yang pertama. Di situ saya bahas banyak tentang seks, ada 5 bab saya yang pertama, tapi udah nggak keluar. Itu saya bahas 5 bab tentang seks di situ. Seks itu menyenangkan nggak sih? Iya dong. Seks itu nikmat nggak sih? Banget. Namanya menyenangkan, nikmat, seharusnya diulang nggak sih? Iya. Nah, kenapa nggak diulang? Kenapa si wanita menolak kebanyakan? Kebanyakan kan penolakan tuh dari wanitanya kan, kayak gitu kan. Kenapa wanita menolak? Ibarat gini deh, sesuatu yang menyenangkan akan cenderung diulang. Betul. Sesuatu yang Pasti tidak itu. mengenakan akan cenderung dihindari. Ditolak. Nah, pertanyaannya, kalau itu seks itu menyenangkan dan nikmat, terus ditolak, berarti ada apa di sana? Kan gitu. Karena yang dia dapat adalah pengalaman yang tidak menyenangkan kala bermain seks dengan suami itu gitu. Kenapa? Karena si suaminya gerubak-gerubuk tadi gitu. Dan foreplay buat wanita itu panjang, bukan hanya bicara teknik menyentuh, bukan hanya teknik meraba, bukan sayang. Foreplaynya wanita itu dari semalam sebelumnya, dari pagi sebelumnya, ketika hatinya dijaga. Itu si lakinya sudah pecah itu di bumbunannya kalau nunggu semalam, Bu. Jadi dari pagi dibangun keintiman, dibangun perasaan enak, dibantuin. Wanita tuh ngerti kok, maksudnya dia tuh sanggup melaksanakan apapun di rumah. Dia hanya butuh apa sih? Sentuhan. Berarti titik beratnya itu diajak komunikasi ya, dikasih pujian, ya, tergantung bahasa cintanya. Ada orang yang bahasa cintanya materi, ya dia nggak butuh itu semua. Kan ada 5 bahasa kasih kan, sentuhan fisik, materi, kemudian pelayanan, waktu berkualitas, kata-kata dukungan, dan itu kita harus kenali istri kita atau suami kita itu bahasa kasihnya apa. Kalau kita mengenali bahasa kasih, kita cukup memberikan sedikit, maka kita akan mendapatkan banyak. Oke. Itu. Oke. Saya lanjut. Nanti di kelas itu apakah juga ada pengajaran mengenai, kita kan pernah bahas masalah alat kelamin yang seperti gajah dan kijang, atau sebaliknya, itu kan tidak akan menemukan suatu kepuasan kan kalau misalnya tipe kelaminnya si pasangan kita tuh kayak begitu. Nah, itu apakah nanti akan diajarkan juga? Dan solusinya. Jangan sampai ibarat gini kan, saya ulang lagi ya, mungkin ada sahabat-sahabat yang baru bergabung gitu kan. Jadi alat kelamin tuh punya 4 tipe gitu kan. Tipe gajah, tipe macan, tipe kijang, sama tipe anjing. Serius ini pemirsa ya. Gitu ya. Ini sains ya sahabat, saya bukan bicara porno. Ini benar-benar kita bicara sesuatu yang itu bisa membuat Anda bahagia lahir dan batin. Nah, si wanita juga punya tipe itu gitu kan, tipe gajah, tipe macan, tipe kijang, sama tipe anjing gitu kan. Nah, kita bahas nih. Penis tipe gajah itu besar dan pendek. Oke. Kemudian tipe macan itu panjang dan dia lebih sedang, lebih di atasnya kijang tapi juga di bawahnya gajah gitu kan. Nah, tipe yang ketiga itu tipe kijang gitu ya. Itu dia kecil, lurus, kecil, panjang tapi kurus gitu. Nah, yang keempat ada tipe anjing, pendek dan ya nggak tahu besar gitu kan. Nah, nanti si vagina itu juga punya 4 tipe ini.
tipe yang gajah dia dangkal Dan tapi lebar, besar, lebar. lebar Ah, gitu kan. Kemudian yang tipe macan ya dia agak besar dan agak dalam. Nah, yang tipe kijang itu kecil, kurus, dalam gitu kan. Nah, kemudian anjing ya lubangnya kecil dan agak tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu dangkal. Nah, seharusnya pasangannya pas dong. Anjing ketemu anjing, harimau ketemu harimau, gajah ketemu gajah. Kita kan nggak bisa Kebayang, milih, nggak tahu kan. makanya. Ya. Nah, kebayang nggak Oke. kalau misalkan Anda, istri Anda tipe gajah, suaminya tipe kancil, kijang tadi gitu kan. Kebayangin Nggak gelas match, ya. besar pakai sendoknya kecil gitu kan. Jadi yang dua-duanya pasti tidak terpuaskan gitu loh. Dan itu real ada di ruang praktek saya berkelahi, Mas Dodi. Iya. Kamu punyamu udah besar, kamu tuh pasti dulu udah pernah kamu nggak perawan ketika nikah katanya, bla 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 bla. Istri marah dong dibilang gitu. Ya kan, dibilang, "Hei, saya benar-benar mau sumpah pocong, mau sumpah apa, saya menikah sama kamu tuh saya masih perawan." Tapi suaminya tuh mengklaim bahwa istrinya tuh lininya udah gede sehingga gitu, sehingga dia merasa bahwa kamu udah nggak perawan, itu udah gede katanya. Nggak ada gitu. seret-seretnya gitu. Padahal terus dia ganti balik ngomong, punyamu yang terlalu kecil katanya. Jadi nggak, itu real ada gitu loh Mas, dan itu nggak bisa ditemukan. Makanya saya bilang buat para ini ya, yang pasangan yang mau menikah dengan ta'aruf, itu sebaiknya juga harus sampai ke arah sana. Bukan untuk dicobain ya, bukan untuk dicobain dulu. Maksudnya itu keluarga dari masing-masing itu kayak gitu kan. Kalau dilihat nggak apa-apa. Ya supaya dipahamkan bahwa itu yang akan terjadi gitu loh. Jangan sampai seperti tadi menuduh sembarangan, kan terluka dong. Seorang wanita yang sudah menjaga kesuciannya betul. diklaim bahwa kamu nggak perawan ini karena ini udah gede, padahal itu tipenya adalah seperti itu gitu. Gajah gitu. Itu. Dan saya terus terang Mas Dodi, kalau datang pasien ya, dia masih ibaratnya tuh masih seberapapun ributnya mereka bertengkar gitu kan, mau keplak-keplakan mau apa gitu ya. Tapi kalau ditanya nih, kapan terakhir hubungan seks gitu kan, kemarin misalkan, atau 3 hari yang lalu, saya seneng banget tuh walaupun seburuk apapun perkawinan. Tapi ada pasien-pasien yang datang udah tenang, ini udah nggak berkelahi lagi, udah nggak bertengkar, udah nggak keplak-keplakan. Tapi kalau ditanya nih, kapan terakhir berhubungan seks, kapan ya, sambil mikir 6 bulan 6 bulan, setahun udah saya tepok jidat. Waduh, ini sudah mendingin ranjang mereka ini. Itu akan lebih sulit untuk didamaikan. Kayak gitu. Itu ada kasus-kasus seperti itu ditemukan? Ada. Jadi makanya selalu kalau itu masalah suami istri, pasti pertanyaan saya paling pertama adalah itu. Karena apa? Kalau orang hubungan mereka masih sehat gitu ya, hubungan seks mereka masih sehat gitu kan, itu artinya masih ada koneksi jiwa. Oke, benar. Masih ada kepedulian, walaupun kepedulian itu diungkapkan dengan saling marah, saling keplak-keplakan, itu masih ada gitu. Tapi besok mereka sudah menyatu lagi di tempat tidur gitu kan. Karena ada tuh di hari ke-12, seks sebagai jalan suci, zikir dan penyatuan tubuh dan roh. Itu. Jadi seks ini bukan hanya sekedar pertemuan alat kelamin gitu, tapi bagaimana kita menjadikan seks ini sebagai zikir kita, sebagai doa kita, sebagai jalan suci kita untuk menyatukan roh dan tubuh dalam diri. Kadang-kadang kita nggak connect loh sama roh kita. Nah ini, dan seks ini bisa menjadi jembatan itu gitu loh, antara tubuhmu dan rohmu itu bisa engkau sadari. Emang nggak bisa kita menyaksikan Tuhan ketika kita orgasme, Mas Dodi? Saya sering loh menangis di dalam ketika orgasme itu, bukan hanya karena saking nikmatnya, bukan, tapi betapa Tuhan hadirkan kenikmatan ini. Dan itu hanya bisa dicapai, orgasme yang luar biasa indahnya itu hanya bisa dicapai ketika apa? Jiwa sama jiwa bertemu. Ada rasa haru. Jiwa berjiwa bertemu. Iya. Anda boleh
kaya raya, boleh bayar wanita ibaratnya mau puluhan juta. Tapi kalau itu tidak ada penyatuan roh jiwa, itu hanyalah sebagai tubuh saja. Cuman sekedar kencing aja ya. Sekedar hanya Ya seperti buang orang kencing syahwat. itu. Iya, ada tuh pasien-pasien saya, dia berani sampai bayar 100 juta gitu untuk seorang wanita. Saya bilang, emang kalau 100 juta tuh beda gitu rasanya gitu. Sama aja saya yakin gitu kan. Oke Bu, kita cari persentase. Biasa berarti kalau di situ kebanyakan yang bermasalah itu si lakinya sebenarnya ya. Enggak juga. Kalau tadi dilihat itu yang 40% wanita, berarti mungkin prianya yang mungkin kurang bisa. Pria lain lagi masalahnya. Kalau pria Pria, kebanyakan gimana pria permasalahannya? masalahnya biasanya impoten parsial, ejakulasi Oke. dini. Bisa tegang nggak bisa keluar. Kayak gitu. Jadi Oke. tegang terus tapi sulit Tapi keluar kayak gitu. bagi Atau sebagian sulit tegang. Kayak bagi gitu. sebagian orang itu justru suatu kebanggaan itu. Kan bisa apa? Explore terus tuh. Capek itu si istrinya gitu. Perempuannya capek gitu kan. Akhirnya sama aja besok ditolak lagi tuh. Jadi ketika seks itu ditolak itu bukan masalah yang nolak, tapi apakah sudah terjadi penyatuan jiwa di situ gitu loh. Karena kalau kalau hanya sekedar apa ya penyatuan fisik, saya yakin masa bulan madu tuh cuman sebulan deh, 3 bulan deh. Tapi ketika seks itu adalah penyatuan jiwa, penyatuan rasa, maka mau itu sampai keriput sekalipun, dia tetap indah. Nah, ada dulu di tempat saya itu seorang pengantin ya, pengantin baru. Ini pengantin baru. Ini tapi kalau bahasanya di tempatku itu enggak patut. Jadi enggak, ketika mau digauli itu enggak mau si wanita. Nah, seperti contoh kasus seperti ini biasanya faktor apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Tadi Bu? ada luka seksual. Oke, oke. Jadi ketika dari kecil gitu kan dicekoi tadi bahwa seks itu adalah dosa, tabu, nggak boleh deket-deket kayak gitu kan. Maka yang ada adalah itu terpatri di dalam apa namanya di dalam pikiran bawah sadar seorang anak dan itu kebawa sampai gede. Ada, saya punya pasien saya ingat ya, dia itu karena miskin tidur sekamar sama bapak ibunya. Oke. Nah, di dalam pikiran seorang anak kan dia kadang malam terbangun dong, bapak ibunya ngangguh-ngangguh gitu kan. Terus udah gitu yang ada dia melihat bapaknya itu di atasnya dan buat Iya. dia dalam pikiran kecil seorang anak itu yang dia lihat bapaknya sedang menyakiti ibunya. Oke, oke, oke. Bapaknya sedang menyakiti ibunya gitu kan, bapaknya yang gede, Mm-mm. terus ibunya cuma diem aja. Apalagi merintih ibunya, dikira menyiksa itu ya. Jadi di pikiran bawah sadar seorang anak tanpa penjelasan yang dia lihat adalah itu adalah menyakitkan gitu loh, sehingga sampai gede dia frigid. Terbawa. Oke, Di pikiran oke. bawah sadar dia jadi frigid dan itu adalah luka-luka seksual yang harus kita cari akar masalahnya untuk kita sembuhkan gitu. Jangan sampai dia itu tadi bahwa seks itu dosa, menyakitkan, tabu itu gitu. Anak laki-laki nih yang mulai seneng apa pegang-pegang burungnya 3 tahun 4 tahun kan udah mulai masuk tuh masa genital gitu kan, dia mulai seneng-seneng pegang burung. Sebenarnya dia mengeksplorasi gitu loh. Ih, ternyata di tubuhku ada area yang bisa bikin aku enak ya, kayak gitu kan. Terus Dipegang terus. terus dia pengen tahu dong kayak gitu kan. Ada pasien dibawa ke tempat praktek saya gitu, umurnya 5 tahun. Terus dia tuh saking ingin tahunya, dia bukain rok ibunya, rok neneknya, itu sebenarnya adalah rasa ingin tahu. Mau disamain. Iya, bener, dia pengen tahu mamahku punya penis seperti aku nggak sih gitu. Itu kan dia bukain. Saya bilang, Bu, ini bukan anak ini nakal atau apa, enggak. Dia lagi dalam fase eksplorasi. Ketika ibu marahin dia habis-habisan, menghukum dia, itu akan menjadi luka seksual yang akan dia bawa sampai masa depan.
masa masa dia dewasa nanti gitu loh. Oke. Ini banyak yang komentar, ini ngantukku hilang. Oke, Bu. Bagaimana ketika ada kelainan ya, penyimpangan seksual, seperti mungkin dia itu merasa terpuaskan, ya dalam tanda kutip, ketika dia melihat CD perempuan. Jadi meskipun dia itu istilahnya bersetubuh ya, tapi dia tetap harus itu pegang Pegang. itu. Nah, contoh seperti itu dikatakan normal atau sudah suatu penyimpangan yang istilahnya berat, Bu? Pasti ada akar dari setiap permasalahan. Nah, tugas kita, saya sebagai psikolog, itu saya harus selalu mencari tuh akar masalah. Apa sih onset pertamanya, kenapa dia seperti itu? Biasanya itu terjadi karena apa? Karena dia dia mulai masa puber, dia mulai membayangkan, biasanya tuh CD-nya tuh yang harus berenda-renda gitu kan, atau yang satin gitu kan. Nah, seperti itu. Dia membayangkan, dia berjalan dulu, tapi dia kan belum berani gitu loh, belum berani, jadi ininya berfantasi dulu, berimajinasi, dan itu diulang-ulang sehingga masuk di dalam pikiran bawah sadar dia, sehingga dia merasa membutuhkan itu sebagai stimulasi seksnya. Nah, itu yang kita harus cari tahu akar masalahnya. Karena apa? Permasalahan kita di muka bumi ini, Mas Dodi, seorang laki-laki itu udah mimpi basah, udah mulai akhir balik usia berapa sih? Umur 12-an. 12-an kan. Bahkan mungkin sekarang udah maju ya. Sekarang udah 10-11 tahun aja sudah 11, ini kan. Nah, dia menikah di usia 20-an, 25, bahkan ada 30. Berarti dia menunggu sekian lama dong. Betul. Antara kematangan seksual dengan dia menyalurkan hasrat seksualnya. Nah, akhirnya apa? Disinilah kesenjangan itu terjadi sangat panjang. Disitulah dia mulai onani. Iya kan, untuk melampiaskan ketegangan seksualnya. Betul. Itu biasanya dia melakukan onani. Di situ ada perasaan bersalah lagi tuh. Waduh, saya udah melakukan dosa nih. Oke. Nah, itu juga menjadi luka seksual yang harus disembuhkan. Kesenjangan inilah yang nanti kaitannya dengan kenapa orang pria-pria sekarang itu kebanyakan ejakulasi dini. Selain karena faktor makanan, polusi, dan sebagainya, itu kenapa banyak terjadi ejakulasi dini? Karena apa? Terlalu dini kematangan seksual dan lama menikah, itu ada kesenjangan. Dia banyak melampiaskan dengan onani. Onani itu kita tahu kan berorientasi pada hasil, bukan proses kan? Apalagi terus kemudian takut-takut gitu kan? Nah, otomatis dia tidak bisa membedakan antara mana orgasme dan mana ejakulasi. Buat dia ya udah ejakulasi nikmat, dan itu ada orgasme, padahal bukan. Sebentar, Bu, ini ada pertanyaan dari Jainal Arif ini. Saya berumur 45 tahun, saya udah sulit bangun. Penyebabnya apa? Nah, ketika menemukan pasien seperti ini diajak ngobrol dulu atau gimana, Bu? Ya jelas lah, saya kan bukan dukun. Kamu ini masih aja omong ada masalah apa yang biasanya kalau kita ada dua ya, ada impoten parsial, ada impoten total. Oke. Impoten parsial itu dia hanya bangun di kasus-kasus tertentu. Ini banyak terjadi di dalam perkawinan ya, lucunya. Kalau di rumah saya nggak bisa bangun, Bu. Tapi di rumah, di luar saya bisa bangun, itu impoten parsial itu. Parsial ya? Iya, di rumah yang dilihat. Itu banyak itu begitu. Iya, di rumah nggak bisa bangun. Ya dilegitimasi lah nyari orang lain kayak gitu kan. Itu nggak sehat, sayang. Nggak sehat gitu kan. Itu impoten parsial. Nah, impoten total ini yang dalam bangunnya sama istrinya orang itu tuh nggak sehat gitu kan. Diperjelas. Akan terjadi luka seksual tadi lagi gitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah impoten total. Kalau impoten total itu benar-benar dia memang tidak bisa bangun dalam situasi kondisi apapun. Nah, itu biasanya terjadi juga karena fisik maupun
psikologis gitu kan, kita harus cari karena tadi si wanita 60% tidak merasakan orgasme. Nah, pria ini juga sama. 60% juga mengalami impoten ini. Baik itu impoten parsial maupun impoten total. Kalau dia memang ada diabetes misalkan, ya udah harus diberesin dulu diabetesnya. Jangan minum Viagra atau saya punya makanan burung dong. Punya obat makanan burung dari Malaysia itu keren banget itu sahabat semua. Itu mau diminumin itu apa box pun ya kalau itu nggak diobatin si diabetesnya atau misalkan kena jantung misalkan seperti itu ya mau minum obat kuat apapun nggak ngefek atau malah bahaya. Jadi tetap kita harus cari ke akar masalahnya dulu sambil paralel memperbaiki kondisi organ reproduksinya. Itu sahabat. Oke, mungkin seperti Pak Jainal Arif, lebih baik nanti ikut kelasnya Bu Sinta aja, biar gamblang. Dan beli bukunya ya. Dan juga bisa beli bukunya Bu Sinta. Terus untuk kelasnya mungkin langsung terakhir ini, keunggulan-keunggulan manfaat yang diperoleh nanti sama apa? Kita start di tanggal 3 Juni sampai 17 Juni sahabat. Oke. 3 Juni sampai 17 Juni gitu kan. Jadi kan ini investasi Anda seumur hidup. Kita tidak hanya belajar tentang seks, walaupun di situ juga akan dikupas tuntas tentang masalah-masalah seks Anda. Tapi dari kelas ini Anda belajar tentang hidup, tentang diri Anda, tentang koneksi Anda dengan pasangan, dengan Tuhan, dengan roh, dengan jiwa, dan bagaimana menggunakan energi seksualitas ini Bu, sebagai energi kehidupan. Berapa ikut kelasnya Bu harganya? Kalau berapanya nanti silahkan tanya ini ya, tanya langsung admin atau di bio. Ngaji Roso aja ya. Di admin udah dipegang sama Ngaji Roso di situ. Oke. Jadi tanggalnya kapan Bu? Tanggal 3 Juni sampai 17 Juni, 15 hari. Oke, buruan itu bagi peserta. Kita tidak hanya bicara teori Mas Dodi. Betul. Tapi benar-benar praktek day by day. Pendampingan kita akan kupas ya, akan pasti ya ada di grup kayak gitu. Dan saya mendampingi betul-betul. Ini online. Mungkin malu ya kalau di grup misalkan boleh japri dan sebagainya. Nanti kalau sudah tergabung di dalam grup, dan ini adalah kelas ibaratnya seumur hidup Anda punya mentor yang ngebimbing Anda kayak Jadi gitu. ini kelas online ini teman-teman bisa langsung japri aja kontak adminnya Ngaji Roso. Ini karena sudah banyak terbukti Mas Dodi, dan anak saya 8. Nah, dengar sendiri nih. Rajin punya anak. Ini anaknya 8. Itu. Oke, Bu Sinta, terima kasih banget. Mudah-mudahan sukses selalu. Kelasnya juga rame. Terima kasih Mas Dodi. Terima kasih Mas Hendra. Pak, itu semangat.